Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama ada Yani Fitriani, yang kedua ada saya sendiri Vika Fameliana, yang ketiga ada Eka Puspita Dewi, dan yang terakhir atau yang keempat ada Wahidah Husnul Khotimah. Di sini kami akan menyampaikan materi terkait perjanjian mudharabah. Adapun akad pembiayaan mudharabah di sini kami mendapatkan contoh atau kami akan menerapkan contoh antara PT Bank Muamalat dengan pengusaha UMKM. Nah, perjanjian pembiayaan mudharabah ini dibuat pada tanggal 11 Selasa tanggal 11 bulan April tahun 2021 pada pukul 9. Adapun yang pertama, pihak pertama Ahmad Kusna Permana selaku Direktur Utama atas nama PT Bank Muamalat yang berlokasi atau berkantor pusat di Jakarta Selatan. Adapun Dikta Mahesa sebagai pihak kedua, dia sebagai peminjam modal atas nama pengusaha UMKM yang beralamat di Purwokerto. Kedua pihak terlebih dahulu menerangkan hal bahwa yang pertama, bahwa dalam rangka menjalankan dan memperluas kegiatan usaha, nasabah memerlukan sejumlah dana, dan untuk memenuhi hal tersebut, nasabah telah mengucapkan permohonan kepada bank untuk menyediakan pembayaran. Yang kedua, bahwa terhadap permohonan nasabah, bank telah menyatakan persetujuannya baik terhadap kegiatan usaha yang akan dijalankan nasabah maupun terhadap pembagian keuntungan. Adapun syarat-syarat atau ketentuan-ketentuannya itu sebagai berikut. Pasal 1 berupa definisi. Yang pertama atau yang ke-1, mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik modal dengan mudharib nasabah yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Yang kedua ada syariah. Syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dan mengatur segala hal yang mencakup bidang ibadah dan muamalah. Yang ketiga ada bagi hasil. Bagi hasil adalah pembagian atas pendapatan nasabah dan bank ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang keempat ada nisbah. Nisbah itu kayak bagian dari hasil pendapatan yang menjadi hak nasabah dan bank yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak juga. Yang kelima ada dokumen jaminan. Dokumen itu semacam bentuk dari surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak atas barang yang dijadikan jaminan. Yang keenam ada jangka waktu. Jangka waktu adalah masa berlakunya perjanjian ini sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal 3. Yang ketujuh ada pendapatan. Pendapatan itu seluruh penerimaan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan oleh nasabah. Yang kedelapan ada keuntungan. Keuntungan adalah pendapatan sebagaimana dalam butir 7 pasal 1 perjanjian ini dikurangi biaya sebelum dipotong pajak. Yang kesembilan terakhir yaitu pembekuan pembiayaan. Di sini itu atas nama nasabah dan bank yang mencatat seluruh transaksi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan yang untuk menjadi awal dari perjanjian mudharabah. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Pasal yang kedua yaitu tentang pembukaan rekening, yang isinya adalah nasabah telah memiliki rekening di pihak pertama atau bank lainnya. Jadi sebelum pihak kedua melakukan perjanjian atau kerjasama terhadap bank, pihak kedua atau nasabah ini harus telah memiliki buku rekening untuk melakukan kerjasama terhadap bank. Kemudian pasal yang ketiga adalah pembiayaan dan jangka waktu penggunaannya. Nah, isinya yang pertama adalah dalam pasal 3, bank berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada nasabah sampai sejumlah 100 juta rupiah secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan permintaan nasabah yang semata-mata akan dipergunakan untuk pengembangan usaha sesuai dengan rencana kerja yang disiapkan oleh nasabah yang disetujui bank yang dilampirkan pada dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian ini. Yang nomor 2 yaitu jangka waktu penggunaan modal oleh nasabah berlangsung selama 24 bulan terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian ini. Jadi poin yang pertama yaitu
bank ini sudah berjanji dan mengikatkan diri kepada nasabah bahwa bank bersedia untuk mengeluarkan sejumlah uang yaitu sebesar 100 juta untuk nasabah atau pengusaha UMKM ini, dan bank juga menyetujui apabila nasabah ingin pembiayaan tersebut dilakukan secara terus-menerus atau secara berulang, maupun juga bisa sekaligus uang tersebut diberikan. Kemudian poin yang kedua ini bahwa jangka waktu penggunaan modal oleh nasabah ini itu berlangsung selama 24 bulan atau selama 2 tahun dari tanggal penandatanganan perjanjian ini. Berikutnya adalah pasal keempat, yaitu tentang penarikan pembiayaan. Poin yang pertama adalah menyerahkan kepada pihak pertama permohonan realisasi pembiayaan yang berisi rincian barang yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan serta tanggal dan kepada siapa pembiayaan harus dilakukan. Surat permohonan harus sudah diterima oleh pihak pertama selambat-lambatnya 5 hari kerja bank dari saat pencairan harus dilaksanakan. Kemudian yang poin kedua adalah tentang menyerahkan kepada pihak pertama seluruh dokumen nasabah termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan perjanjian ini. Poin yang ketiga adalah bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan serta akte-akte pengikatan jaminan. Nah, yang keempat adalah setiap penarikan sebagian atau seluruh pembiayaan, nasabah berkewajiban membuat dan mendatangin tanda bukti penerimaan uangnya dan menyerahkannya kepada bank. Nah, jadi poin yang pertama ini yaitu ketika nasabah ingin mengambil uang atau ingin melakukan peminjaman uang kepada bank, nasabah ini harus menulis surat permohonan terlebih dahulu sebelum penarikan pembiayaan uang ini. Jadi selambat-lambatnya ini 5 hari kerja dari bank itu sendiri sampai saat pencairan itu ketika dilaksanakan. Kemudian yang poin kedua adalah menyerahkan jaminan atau dokumen-dokumen kepada bank sebagai jaminan seperti dokumen nasabah atau dokumen-dokumen penting terhadap kemudian diserahkan kepada bank. Kemudian poin yang ketiga adalah bukti-bukti nasabah meminta bukti-bukti bahwa dokumen-dokumen yang penting itu sudah diserahkan kepada pihak pertama yaitu bank. Misalnya seperti akte atau dokumen rumah atau apa. Nah, nasabah ini meminta bukti untuk sebagai jaminan nasabah bahwa dokumen penting itu aman dalam bank. Nah, kemudian yang keempat adalah setiap penarikan atau seluruh pembiayaan, nasabah itu wajib atau menandatangani tanda bukti penerimaan uang tersebut telah diterima oleh pihak kedua yaitu nasabah. Kemudian sebagai bukti telah diserahkannya setiap surat, dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan dan akte dimaksud oleh nasabah kepada bank, bank berkewajiban untuk menertibkan dan menyerahkan tanda bukti penerimaannya kepada nasabah. Jadi seperti itu. Jadi ketika nasabah ingin melakukan peminjaman terhadap bank, nasabah terlebih dahulu membuat surat permohonan. Dan surat permohonan itu selambat-lambatnya diserahkan kepada bank, yaitu 5 hari kerja bank agar permohonan itu dapat dilaksanakan. Nah, kemudian untuk melakukan penarikan pembiayaan ini, nasabah harus mengirimkan atau mengeluarkan dokumen-dokumen sebagai dasar jaminan untuk pembiayaan ini. Jaminan itu bisa berupa akte, dokumen-dokumen penting, ataupun surat sertifikat tanah. Dan kemudian nasabah meminta bukti bahwa dokumen yang ia serahkan kepada bank itu aman dan aman dan sepenuhnya
menjadi tanggung jawab bank. Kemudian yang terakhir, setiap nasabah menerima uang dari bank atau menerima pembiayaan dari bank, nasabah wajib membuat dan menandatangani bukti pembiayaan atau pembayaran dari pihak bank. Terima kasih. Saya Eka Puspita Dewi, NIM 19172010007, akan melanjutkan menjelaskan terkait pada pasal 6, yaitu tentang kesepakatan bagi hasil. Di sini ada dua pihak, yaitu yang pertama ada nasabah dan bank. Dengan ini, seorang nasabah dan bank tersebut mengikatkan diri terhadap yang lain, bahwa nisbah dari kedua pihak, yaitu yang pertama 70% dari pendapatan atau keuntungan untuk nasabah, kemudian yang kedua 30% pendapatan atau keuntungan itu diberikan untuk bank. Yang kedua adanya nasabah dan bank juga menyepakati untuk saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan bagi hasil tersebut dilakukan untuk selama 6 bulan. Kemudian yang ketiga, bank berjanji untuk mengikatkan diri menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran atau kelalaian seorang nasabah, ataupun terjadi sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah atas syarat-syaratnya. Kemudian yang keempat ada bank akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian apabila bank telah menerima dan menilai segala perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh nasabah kepada bank, dan bank telah menyerahkan hasil penilaiannya secara tertulis kepada nasabah. Kemudian yang kelima ada nasabah berjanji mengikatkan diri untuk menyerahkan perhitungan usaha yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian ini secara periodik pada tiap-tiap bulannya. Kemudian yang keenam ada bank itu berjanji dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan penilaian kembali atas perhitungan usaha yang diajukan oleh seorang nasabah tersebut. Kemudian yang ketujuh, apabila sampai hari kelima bank tidak menyerahkan kembali hasil penilaian kepada seorang nasabah tersebut, maka bank dianggap secara sah telah menerima dan mengakui perhitungan yang dibuat oleh seorang nasabah tersebut. Kemudian yang kedelapan, seorang nasabah dan bank mereka berjanji dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain. Kemudian saya lanjutkan pada pasal 7, yaitu mengenai tentang pembayaran kembali. Yang pertama, nasabah berjanji dengan ini mengikatkan diri untuk kembali kepada bank seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan atau keuntungan dan menjadi hak setiap bank sesuai dengan nisbah. Yang kedua, setiap pembayaran kembali oleh nasabah kepada bank atas pembiayaan yang diberikan oleh bank dilakukan di kantor bank atau melalui rekening. Yang ketiga, pembayaran dilakukan melalui rekening nasabah di bank. Kemudian yang keempat, apabila seorang nasabah membayar kembali atau melunasi pembiayaan yang diberikan oleh bank lebih awal dari waktu yang sebelumnya ditentukan atau sebelumnya sudah dijanjikan, tidak berarti pembayaran tersebut akan menghapuskan atau mengurangi bagian dari pendapatan atau keuntungan yang menjadi hak sebuah bank. Begitu. Kemudian pada pasal 8, yaitu tentang biaya potongan dan pajak. Yang pertama, nasabah dengan ini menyatakan akan membayar
biaya transaksi pembiayaan yang telah dikeluarkan. Kemudian yang kedua ada nasabah akan menerima potongan biaya yang sudah ditetapkan pada pihak pertama, yaitu bank itu sendiri. Kemudian yang ketiga, pihak pertama yaitu sebuah bank tersebut mengeluarkan pembiayaan pajak juga. Kemudian pada pasal ke-9 yaitu tentang pemberian kekuasaan. Dalam hal ini, selama berlangsungnya perjanjian ini, suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku mewajibkan untuk dibuatnya sebuah surat kuasa yang memberikan hak kepada pihak pertama untuk menjalankan hak-haknya berdasarkan perjanjian ini. Maka pada pihak kedua dengan ini untuk nantinya atas permintaan pertama dari pihak wajib memberikan surat kuasa yang dimaksud kepada pihak pertama. Kemudian pada pasal 10 yaitu mengenai tentang jaminan. Para pihak menyatakan dan memberi jaminan satu sama lain antara pihak bank dan juga nasabah sebagai berikut. Yang pertama ada para pihak, yaitu suatu badan yang didirikan secara sah berdasarkan serta tunduk pada ketentuan perundang-undangan negara dan berhak memiliki harta kekayaan atau sebuah aset serta terdaftar untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana yang dijalankan saat ini. Kemudian yang kedua, para pihak telah mengambil sebuah tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan anggaran atau akta pendirian. Nah, biasanya sebelum kita memulai usaha itu, kita harus memiliki sebuah surat izin seperti itu. Atau biasa disebut dengan akta pendirian para pihak untuk melaksanakan perjanjian ini. Jadi sebelum melaksanakan perjanjian kita harus memiliki sebuah akta pendirian agar semisal tidak adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti penggusuran, seperti itu ya. Dan orang-orang yang menandatangani perjanjian ini dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini telah diberikan wewenang untuk berbuat sedemikian atas nama para pihak. Kemudian yang ketiga, perjanjian ini tidak akan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, di negara kita ini, dan juga tidak bertentangan dengan mengakibatkannya sebuah pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat oleh masing-masing pihak dengan pihak ketiga manapun. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang perjanjian mudharabah. Di sini saya akan menjelaskan pasal 11 sampai pasal 15. Yang pertama yaitu pasal 11, yaitu tentang kewajiban nasabah. Poin yang pertama yaitu mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan berikut dari pendapatan atau keuntungan bank sesuai dengan nisbah pada saat jatuh tempo. Jadi maksudnya keuntungan yang diperoleh merupakan hasil dari pengelolaan dana pembiayaan mudharabah yang diberikan. Poin yang kedua yaitu memberitahukan secara tertulis kepada bank dalam hal terjadinya perubahan yang menyangkut nasabah maupun usahanya. Jadi nasabah wajib memberitahu atau membuat secara tertulis apabila dalam usahanya itu terjadi perubahan. Poin yang ketiga yaitu melakukan pembayaran atau tagihan. Jadi seorang mudharib itu wajib membayar bagian keuntungan secara berkala sesuai dengan periode yang telah disepakati. Poin yang keempat yaitu membebaskan seluruh harta kekayaan milik nasabah dari jaminan pihak lain. Jadi seorang nasabah itu membebaskan apabila membebaskan harta atau kekayaannya kepada pihak lain
sebagai jaminan seperti itu. Yang poin kelima yaitu menyerahkan kepada bank dokumen yang terkait, yaitu nasabah menyerahkan dokumen itu yang seperti tadi, semisal ada perubahan dalam usahanya atau ada perjanjian-perjanjian yang belum dilengkapi seperti itu. Ya, yang selanjutnya yaitu pasal 12 tentang pernyataan. Pernyataan yang pertama yaitu nasabah adalah perorangan atau badan usaha yang tunduk pada hukum negara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu nasabah tidak dalam keadaan bersengketa pada saat ditandatanganinya perjanjian. Yang ketiga yaitu nasabah memiliki perizinan untuk usahanya. Yang keempat yaitu perwakilan dari nasabah adalah sah. Yang selanjutnya yaitu pasal 13 tentang pelanggaran. Nasabah dianggap melanggar syarat-syarat perjanjian bila terbukti nasabah melakukan salah satu perbuatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan pembiayaan dari bank di luar tujuan yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari bank. Yang kedua yaitu melakukan pengalihan usahanya. Yang ketiga yaitu tidak sesuai dengan teknis ketika menjalankan usahanya. Yang keempat yaitu melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan valid oleh pengadilan. Jadi seorang nasabah itu harus mendaftar ke pengadilan apabila ingin melakukan usahanya sampai pengadilan itu mengesahkan nasabah untuk melakukan usaha tersebut. Yang kelima yaitu lalai tidak memenuhi kewajiban terhadap pihak lain. Yang keenam yaitu menghalang-halangi atau menolak bank dalam melakukan pengawasan. Yang selanjutnya yaitu pasal 14 tentang penyelesaian perselisihan. Yang pertama, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jadi apabila pihak keduanya terjadi perselisihan harus diselesaikan dengan mufakat, tidak boleh dengan kekerasan atau tindakan kriminal seperti itu. Yang kedua yaitu berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam badan arbitrase tersebut. Yang ketiga yaitu para pihak sepakat dengan mengikatkan diri satu terhadap yang lain. Yang selanjutnya yaitu pasal 15 yaitu penutup. Yang pertama, apabila ada hal-hal yang belum diatur maka nasabah dan bank akan mengaturnya secara musyawarah. Yang selanjutnya yaitu nasabah sudah membaca dengan cermat seluruh isi perjanjian berikut semua dokumen atau surat. Yang terakhir yaitu tiap pasal merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan oleh perjanjian. Terima kasih. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan terkait dengan tema perjanjian mudharabah. Mohon maaf bila dalam penyampaian masih banyak kekurangan dan maupun penyusunan isi perjanjian itu sendiri masih jauh dari kata sempurna. Saya mewakili teman-teman kelompok, mohon maaf jika banyak salah. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.